Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai vlogs, perkenalkan nama saya Nurul Aida dari kelas manajemen 19C7 Universitas Pelita Bangsa. Nah, ini adalah pertama kali saya membuat video di akun YouTube. Nah, kali ini saya akan membuat video guna memenuhi tugas dari Bapak Fatur Rahman selaku dosen dari Praktikum Statistik di Universitas Pelita Bangsa, khususnya di kelas manajemen 19C7. Apa aja sih yang akan saya jelaskan pada video kali ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah pengertian statistik deskriptif dan inferensial. Yang kedua adalah perbedaan variabel kualitatif dan kuantitatif. Dan yang terakhir adalah perbedaan variabel diskrit dan kontinu. Oke, langsung saja ke penjelasannya ya guys. Oke, yang pertama adalah statistik inferensial. Apakah itu? Statistik inferensial merupakan salah satu cabang statistik yang sangat bermanfaat dalam dunia penelitian. Mengapa bisa dikatakan sangat bermanfaat? Nah, karena penggunaannya itu merupakan hal yang sangat vital dan bisa menentukan hasil akhir dari sebuah riset. Nah, fakta lain, sekarang ini tuh juga dikenal semakin dekat oleh banyak kalangan, bukan hanya oleh mahasiswa atau akademisi. Penggunaan statistik ini kerap juga digunakan oleh lembaga-lembaga survei dalam merilis hasil yang akan mereka peroleh. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang inferensial, tapi apakah arti dari kata inferensial itu sendiri? Menurut KBBI, kata inferensial adalah dapat diartikan. Nah, jadi secara umum statistik inferensial ini adalah statistik yang berfokus pada pengolahan data sampel sehingga menghasilkan suatu keputusan. Oke, lalu apa saja sih alur penggunaan dari statistik inferensial ini? Oke, yang pertama adalah pengambilan sampel, dan yang kedua pemilihan analisis, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Oke, sebagai contoh dari statistik inferensial, semisal kalian ingin mengetahui apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di suatu daerah itu terus meningkat. Pertama, kita mengambil sampel. Apa sih faktor yang mengaruhi angka kemiskinan di suatu daerah itu terus meningkat? Kemudian kita melakukan analisis dengan menganalisis di suatu daerah itu apakah pertumbuhan ekonominya seperti apa, jumlah guru dan jumlah tenaga medis dan lain sebagainya yang membuat angka kemiskinan di suatu daerah itu terus meningkat. Nah, setelah kita analisis, kita dapat menyimpulkan faktor apa saja yang bisa menyebabkan angka kemiskinan di suatu daerah itu terus meningkat. Seperti itu kurang lebih. Yang kedua adalah statistik deskriptif. Apakah itu? Adalah metode-metode yang berkaitan dengan penyajian dan pengumpulan suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, contoh yang sering muncul adalah misal ada tabel, diagram, dan grafik. Dalam kehidupan sehari-hari, misal kita melakukan analisis berapa pengeluaran kita per bulan, apakah kita bisa dikatakan boros atau tidak, itu bisa kita analisis menggunakan statistik deskriptif. Selain itu, kita juga bisa mengetahui berapa banyak jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Nah, jadi kedua statistik ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu inferensial dan deskriptif. Oke, jadi kesimpulan dari statistik inferensial dan deskriptif adalah statistik inferensial itu untuk mengambil keputusan untuk populasi dengan melalui menganalisis sampel, sedangkan deskriptif itu adalah mendeskripsikan karakteristik suatu data. Oke, folks. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan dari variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Seperti kita ketahui dari kata kualitatif dan kuantitatif. Apakah kualitatif itu? Kualitatif itu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur, sedangkan kuantitatif adalah sesuatu yang dapat diukur atau berbau angka. Nah, sekarang kita tinjau dari perbedaan menurut tujuannya. Tujuan dari kualitatif adalah memberikan gambaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, sedangkan kuantitatif adalah menjawab singkat pertanyaan dalam rumusan masalah. Oke, berdasarkan instrumen digunakan, kualitatif ini dia itu harus terjun langsung terhadap penelitian sehingga dia merasakan fakta yang ada. Sedangkan kuantitatif itu bisa digunakan melalui angket, kuesioner, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan orientasi.
kualitatif ini lebih berorientasi terhadap proses penelitian, sedangkan kuantitatif itu lebih berorientasi terhadap hasil penelitian. Oke, penjelasan terakhir mengenai perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang hanya dapat memuat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa dalam kelas manajemen 19C7 itu ada 50. Jadi tidak ada yang namanya jumlah mahasiswa itu 50,5, yang ada 50. Jadi hanya memuat nilai bulat. Itu yang namanya variabel diskrit. Nah, sebaliknya, variabel kontinu ini adalah variabel yang memuat nilai-nilai yang tidak terbatas atau mempunyai sifat nilai pecahan. Contoh, berat badan mahasiswa di kelas manajemen 19C7 itu memuat ada 45,7 kg, 50,6 kg, dan lain sebagainya. Jadi, angkanya itu mempunyai nilai pecahan, tidak seperti variabel diskrit yang dia itu memuat nilai bulat gitu. Oke folks, penjelasan sudah selesai, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena ini adalah video pertama saya di YouTube, jadi untuk teman-teman bisa memaklumi adanya keterbatasan dalam pembuatan video ini. Dan untuk Bapak Fatur Rahman, semoga bisa menerima video ini, dan apabila ada kritik dan saran dari teman-teman, masukan atau apa, saya akan sangat berterima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.